Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keafiatan. Jumpa lagi bersama kami di sini, update perkembangan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita mengupdate perkembangan COVID-19, ada pertanyaan yang masuk dari PCC. Ada dua pertanyaan yang kami jawab. Yang pertama, apakah orang yang sudah sembuh bisa menularkan kembali? Ini pertanyaan bagus. Bahwa orang yang sudah sembuh, yang pernah terkonfirmasi positif, kemudian dilakukan swab PCR dan dinyatakan negatif dan sudah dinyatakan sembuh, tidak bisa menularkan kembali. Artinya dia sudah dinyatakan sembuh, virus di dalam tubuhnya sudah tidak ada. Bahkan kalau ada pun, misalnya lewat feses misalnya, virulensinya pun sangat rendah ya, orang sudah dinyatakan sembuh. Jadi kami jawab bahwa orang yang sudah sembuh tidak bisa menularkan kembali. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah pasien yang sudah sembuh bisa sakit lagi? Ini pertanyaan bagus juga. Kalau kita bicara pasien yang sudah sembuh bisa sakit lagi, kami menemukan ada dua kasus yang seperti ini. Kita sebut ini adalah reinfeksi ya. Jadi kami menemukan ada dua kasus selama ini yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian kembali beraktivitas, tapi pasien tersebut tidak menjaga protokol COVID, kemudian PHBS-nya tidak dilaksanakan dengan baik, ada resiko terjadi reinfeksi. Walaupun kita ketahui bersama bahwa ada imunitas di situ yang sudah terbentuk, tetapi itu akan kembali lagi ke antibodi yang ada pada individu tersebut. Jadi reinfeksi bisa saja terjadi pada pasien yang sudah sembuh dan bisa terpapar COVID-19 kembali, karena memang kasusnya ada yang kami temukan. Dan sampai saat ini pasien yang sudah sembuh bisa terinfeksi kembali, dan tidak ada teori yang menyatakan orang yang pernah terpapar COVID-19 tidak bisa sakit, tidak bisa terpapar kembali. Jadi ini kami perlu sampaikan. Bapak sekalian yang saya hormati, update perkembangan COVID-19 pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 dari Laboratorium RSUD Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Rumah Sakit Undram, STP Sumbawa, Rumah Sakit Umum Selong, dan TCM RSUD Provinsi dan TCM Praya dari 166 sampel dengan hasil negatif 124. Positif ulangan 15, positif baru 27 berasal dari Mataram 11 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Timur 5 orang, Lombok Utara 3 orang, Sumbawa 2 orang, Kota Bima 2 orang, sehingga kasus positif total berjumlah 2.289 orang. Positif rate-nya 10%. Dari total spesimen yang diperiksa sejumlah 22.649 sampel. Bapak sekalian,
Pasien sembuh hari ini 14 orang. Dari Mataram 5 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Timur 2 orang, Lombok Utara 1 orang, Sumbawa dan Kota Bima masing-masing 1 orang. Sehingga total sembuh sampai hari ini berjumlah 1.429 orang atau 62,4%. Alhamdulillah pasien meninggal hari ini tidak ada, sehingga total pasien meninggal tetap berjumlah 126 orang atau 5,5%. Pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit darurat dan karantina terpadu berjumlah 722 orang. Hasil tracing kontak hari ini adalah sebagai berikut. Pelaku perjalanan, jumlah pelaku perjalanan bertambah 46 orang sehingga total berjumlah 70.771 orang, dan masih dalam karantina 864 orang atau 1,2%. Kontak erat, jumlah kontak erat bertambah 108 orang sehingga total berjumlah 17.352 orang, dan masih dalam karantina 1.541 orang atau 8,8%. Kasus suspek, jumlah suspek bertambah 30 orang sehingga total berjumlah 10.076 orang. Kasus probable yang masih dirawat berjumlah 426 orang atau 4,2%, dan masih diisolasi 288 orang atau 2,8%. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati warga Nusa Tenggara Barat, kami tetap mengingatkan kepada kita semua masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Nunut tatanan baru. Kita ingin melaksanakan nunut tatanan baru. Maka tetap gunakan masker dengan baik dan benar, karena kita yakin dan percaya dengan teori yang ada, dengan hasil penelitian bahwa ventilasi masuk virus ini melalui droplet, melalui saluran nafas. Maka dengan menggunakan masker, maka kita akan menurunkan faktor risiko penularan antara satu orang dengan orang lain. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Tetap jaga jarak dan hindari kerumunan atau keramaian. Tetap tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup tentunya. Olahraga dan kelola stres, dan konsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan juga kelola penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok rentan, anak dan orang tua. Lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, desinfeksi lingkungan. Bapak sekalian, kita bisa menjadi pahlawan, kita bisa menjadi agent of change. Kita bisa memberikan contoh kepada orang lain untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas di Nusa Tenggara Barat ini. Dan kita semua, saya, Anda, punya peran untuk itu. Ada tanggung jawab individu di situ. Dan semoga kasus pandemi COVID ini segera berlalu dan kita semua tetap kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan itu harapan dan doa kita bersama. Semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan ini. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.